Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya bisa di titik ini untuk melaksanakan sidang tugas akhir Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Sebelumnya yang terhormat kepada Dr. Insinyur Amiruddin Salah MS selaku dosen pembimbing dan Insinyur Hadianto MSI selaku dosen penguji pada sidang hari ini. Berikut saya akan menjelaskan latar belakang dari pengambilan judul tugas akhir saya. Yang pertama yaitu berawal dari komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Karena apabila komunikasi bagus dalam sebuah perusahaan, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, komunikasi sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah komunikasi media massa. Komunikasi media massa ini merupakan komunikasi yang melalui perantara media massa seperti TV, radio, lalu ada koran gitu. Media sendiri merupakan medium atau perantara dari adanya komunikasi tersebut. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, maka terbentuklah suatu media komunikasi baru atau media baru, dan terciptalah salah satu bentuk yang bisa kita rasakan sekarang, yaitu media sosial. Media sosial sendiri adalah alat atau wadah yang digunakan oleh seseorang atau banyak orang untuk berinteraksi dengan yang lainnya melalui media maya atau tidak langsung seperti itu. Lalu salah satu wujud dari media sosial adalah Instagram. Saya menggunakan Instagram untuk mengelola media sosial Instagram @koransolopos. Lalu saya memiliki 3 rumusan masalah dalam tugas akhir saya ini. Yang pertama yaitu bagaimana peran divisi promosi dalam mengelola media sosial Instagram @koransolopos. Lalu bagaimana proses produksi konten media sosial Instagram @koransolopos. Lalu bagaimana hambatan dan solusi yang ditemui dalam proses produksi konten media sosial Instagram PT Aksara Solopos. Selanjutnya tujuannya yaitu adalah yang pertama menjelaskan peran, yang kedua menjelaskan proses, dan yang ketiga menjelaskan hambatan dan solusi. Lokasi dan waktu saya melaksanakan PKL yaitu di PT Aksara Solopos yang terletak di Jalan Adi Sucipto nomor 190 Lawean Solo, dan waktunya yaitu 17 Juni sampai 3 Agustus 2019. Selanjutnya ada data dan instrumen. Data yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara, pengamatan, observasi, dan partisipasi aktif. Lalu ada data sekunder yang meliputi karya ilmiah, buku, dan koran. Selanjutnya ada instrumen yang saya gunakan seperti laptop, flash disk, alat tulis, internet, dan smartphone. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu melalui wawancara, partisipasi aktif, observasi, diskusi, dan studi pustaka. Sejarah dari berdirinya PT Aksara Solopos sendiri yaitu pertama berdiri pada 12 April 1997. Lalu visi dari perusahaan ini yaitu penyaji informasi utama terpercaya dengan pengelolaan usaha yang profesional. Sedangkan misinya ada 3, yaitu yang pertama membentuk SDM yang kompeten dan bermoral. Lalu yang kedua ada selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan unggul. Serta yang terakhir yaitu menyejahterakan stakeholder harian umum PT Aksara Solopos. Selanjutnya yaitu adalah fungsi dari divisi promosi. Yang pertama yaitu adalah mengelola merek. Yang kedua yaitu meningkatkan awareness dan mempertahankan positioning. Mengelola merek di sini yaitu karena di PT Aksara Solopos ada beberapa merek yang dinaungi atau dibawahi, seperti ada koran, media sosial, lalu ada toko seperti itu. Maka divisi promosi
memiliki fungsi mengelola merek-merek tersebut agar terbentuk citra yang bagus, lalu dikenal masyarakat luas seperti itu. Lalu meningkatkan awareness dan mempertahankan positioning yaitu dengan menggunakan kiat-kiat dan strategi yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Sedangkan peran dari divisi promosi sendiri meliput peristiwa, lalu membuat konten dan menumbuhkan citra positif. Selama saya melaksanakan PKL di PT Aksara Solo Pos, saya meliput peristiwa, lalu membuat konten yang lalu saya unggah di media sosial PT Aksara Solo Pos, dan pada akhirnya semua yang dilakukan itu adalah salah satunya untuk menumbuhkan atau meningkatkan citra perusahaan. Adapun pengelolaan media sosial Instagram PT Aksara Solo Pos yang terdiri dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi sendiri ada 3 tahap, yaitu perencanaan konten unggahan, lalu pemberitahuan jadwal, persiapan, dan alat pendukung. Lalu produksinya ada meliputi penulisan caption, pemilihan foto, dan pasca produksi meliputi penyuntingan caption, editing foto, mengunggah konten, dan evaluasi. Hambatan dan solusi yang saya temui saat melaksanakan PKL di PT Aksara Solo Pos yaitu ada hambatan teknis dan non teknis, tapi dari hambatan itu pun ada solusi yang bisa diambil atau diberi. Yang pertama yaitu hambatan teknis yang meliputi koneksi tidak stabil tapi bisa diatasi dengan menggunakan data pribadi, lalu ada komputer tidak bisa menyala, bisa diatasi dengan memanggil tim IT atau membawa laptop pribadi. Sedangkan hambatan non teknis terdiri dari kurangnya sumber daya manusia tapi bisa diatasi dengan koordinasi dan manajemen waktu yang baik. Lalu ada tidak teliti, bisa diatasi dengan cross check atau mengecek sebelum diunggah. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini, yang pertama yaitu peran divisi promosi adalah meliput berita, membuat konten, dan menumbuhkan citra positif perusahaan PT Aksara Solo Pos sendiri. Lalu ada prosesnya yang terdiri dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi, dan hambatan yang dialami yang seperti saya sebutkan tadi terdiri dari hambatan teknis dan non teknis. Lalu saran saya sebagai penulis dan pelaku PKL langsung di PT Aksara Solo Pos, yang pertama yaitu menambah sumber daya manusia, lalu meningkatkan kinerja tim, meningkatkan tulisan, dan yang terakhir meningkatkan alat penunjang proses membuat konten. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.